Sambil dimulai mungkin Ustaz. Fatihahnya Ustaz Mukhlisin. Monggo Ustaz. Monggo Ustaz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Satu paket Ustaz. Insya Allah untuk makbul. Baik, terima kasih. Kita mulai majelis ini dengan pembacaan Tartibul Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwajil qurratul ummahatul mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa ila arwahil jamil awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wa du'atul musid sallallahu ruhi al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nafa'ana bihi usulihim wa furuhim wa talamidatihim أن الله يدرج عن الجنة ويدعو علينا من بركاتهم أسرار من وارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. Para ibu jamaah pesantren online yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Nyampe ke masih hadis tentang wudu, di mana pada hadis ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah, hadis ke-65 di dalam kitab yang saya baca. Mohon maaf, saya masih mencari yang di HP ini. Baik, di dalam hadis ini disebutkan, kita sambil lalu, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza wajada ahadukum, jika salah seorang dari kalian menemukan fi batnihi, di perutnya syai'an, sesuatu, fa'ashkalah, tapi kemudian muskil, tapi kemudian ragu, alaihi akharaja minhu syai'un, apakah betulan ada yang keluar, amla atau tidak. Maka kata Nabi, fala yakhrujannah, janganlah kalian keluar minal masjidi, dari masjid, hatta yasma'a sautan, sampai salah seorang di antara kalian itu mendengar suara, au yajida rihan, atau menemukan bau, mencium bau. Hadis ini berbicara tentang bagaimana solusi jika seseorang diterpa keraguan. Keraguan dalam pengertian, apakah
saya ini wudhunya batal atau tidak. Apakah saya ini mohon maaf kentut apa tidak. Nah, jika itu terjadi, maka kata Nabi, jangan keluar, jangan anggap batal. Sampai yakin memang mendengar sesuatu, mendengar suara kentutnya gitu ya, atau menemukan baunya. Nah, di sini menunjukkan bahwa sesuatu hukum atau suatu hukum itu harus berlandaskan indikasi-indikasi tertentu, faktor-faktor tertentu. Jangan sampai seseorang itu membikin hayalan tersendiri di dalam pikirannya. Kalau memang tidak ada yang kita saksikan, tidak ada yang kita rasakan, maka itu berarti tidak ada apa-apa. Jangan dibuat-buat. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Sehingga di sini untuk menyatakan sebuah hadis ini, sebuah wudhu saya ini masih sah atau tidak, itu harus berlandaskan faktor tertentu, harus berlandaskan indikator tertentu. Kalau memang sudah mencium bau, ya berarti batal. Kalau memang sudah mendengar suara, ya berarti batal. Seperti itu. Nah, ini hadis terlihat sederhana ya, hanya berbicara, mohon maaf, secara tekstual, ini berbicara tentang kentut gitu, mohon maaf. Tapi sebenarnya dari hadis ini kemudian memunculkan koedah-koedah di dalam cara beragama kita. Koedahnya diantaranya adalah asyakku al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak akan goyah karena keraguan. Sebuah keyakinan bahwa dirinya sedang punya wudhu, maka tidak boleh digoyah oleh keraguan. Keraguan di sini bisa muncul dari beberapa hal. Yang jelas, biasanya keraguan-keraguan itu dari bisikan syaitan. Dari bisikan syaitan. Kamu batal, kamu seperti itu, dibisiki oleh syaitan. Maka itu yang disebut seperti di pengajian-pengajian sebelumnya sebagai was-was namanya. Was-was itu tidak ada indikasi tapi dibuat-buat gitu ya. Was-was itu tidak ada mendung tapi pikirannya hari ini hujan, padahal tidak ada mendung. Nah, itu namanya was-was. Di dalam beragama kita tidak boleh was-was. Di dalam beragama kita tidak boleh was-was. Nah, was-was itu seperti apa kata ulama? Saya sering mencontohkan seperti diambil dari kitab-kitab. Itu seperti orang membeli baju di pasar, kemudian bajunya nyampe di rumah dicuci. Ketika ditanya, kenapa kok dicuci? Saya khawatir ini najis karena dari pasar. Itu was-was namanya. Karena tidak ada indikator apapun. Tidak ada faktor apapun, hanya kemudian dia buat-buat. Khawatir itu was-was. Khawatir itu seperti was-was. Kalau memang tidak ada indikator, tidak ada faktor tertentu, maka kita harus membangun keyakinan kita di atas itu. Kalau memang tadi sudah wudhu, kemudian muncul perasaan kok saya kayaknya belum wudhu, maka kita bangun keyakinan kita bahwa kita sudah wudhu. Seperti itu. Ini pentingnya hadis riwayat Abu Hurairah ini. Jadi memang berbicara kentut, tapi kemudian nanti akan melebar kemana-mana.
Dalam pengertian, ini menjadi kaidah beragama kita. Cara beragama kita adalah membangun sesuatu berdasarkan penanda-penanda, berdasarkan tanda-tanda. Gitu. Tidak berdasarkan hayalan, tidak berdasarkan imajinasi, tapi harus ada tanda dan fakta. Kalau memang kentut, ya harus ada tandanya. Kalau memang itu uangmu, maka ambil. Kalau memang itu bukan uangmu, tinggalkan. Atau kembalikan ke operator terdekat, misalkan seperti itu. Jadi saya sering bilang beda tipis antara warok itu berhati-hati di dalam agama, dengan sifat was-was yang dicela oleh agama. Kalau yang dicela oleh agama itu yang memang tidak ada tanda-tandanya, gitu. Tidak ada tanda-tandanya. Ya, seperti tadi, apa namanya? Seperti tadi, beli baju, kemudian bajunya dicuci dulu baru dipakai sholat, gitu. Itu was-was, bukan hati-hati di dalam beragama, beda. Kalau cerita Sayyidina Abu Bakar itu berhati-hati di dalam beragama. Sayyidina Abu Bakar itu pernah suatu saat beliau haus masuk ke dapur menemukan se, secawan segelas susu gitu ya. Kemudian segelas susu itu langsung diminum. Langsung diminum. Nah, kemudian setelah minum, beliau menyesal dan bertanya kepada pembantunya, itu susu dari mana? Kata pembantunya, ya tidak tahu, ada orang yang mengantarnya. Mungkin yang mengantar tidak diketahui oleh pembantunya tersebut. Padahal itu jelas-jelas sudah di rumah beliau, bukan di rumah orang lain. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu memasukkan tangannya untuk mengeluarkan dan memuntahkan seluruh susunya, seluruh susu yang telah beliau minum. Nah, itu berhati-hati. Karena penandanya apa? Penandanya adalah apa? Di dapur itu biasanya tidak ada susu, mungkin begitu. Ini kok tiba-tiba ada susu dalam keadaan haus banget. Padahal itu jelas-jelas halalnya. Jelas-jelas halalnya. Karena itu jelas di rumah beliau ya, di rumah Sayyidina Abu Bakar sendiri. Seperti itu. Itu namanya wara. Wara itu berhati-hati di dalam agama. Sayyidina Ali Zainal Abidin misalkan, cucu Sayyidina Ali, ya, iya cucu Rasulullah, bukan cucunya, cicitnya Ali bin Husain bin Ali. Berarti cicitnya Rasulullah itu pernah suatu saat tertinggal duitnya di masjid. Ketika kembali lagi, dia nggak ambil, padahal duit masih ada. Dan dia membangun keyakinannya, jangan-jangan ini punya orang lain. Nah, itu mungkin apa namanya wara, gitu ya, yang semacam itu. Wara karena di tempat umum. Tapi wara pun berhati-hati di dalam agama seperti dua contoh tadi yang saya sebutkan, itu ada levelnya gitu ya. Mungkin itu level Abu Bakar, mungkin itu adalah level Ali Zainal Abidin yang tidak mungkin ditiru uh, oleh orang-orang seperti kita. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada penanda, ya berarti aman. Gitu intinya. Itu beragama kita ya. Cara beragama kita. Seperti dicontohkan di dalam hadis tentang kentut ini. Seakan-akan ini sesuatu yang apa ya, yang naif untuk dibicarakan. Tapi ini kemudian membentuk sebuah keyakinan, sebuah kaidah di dalam cara beragama kita, dan ini juga sekaligus efektif untuk menghilangkan sifat was-was, sifat keraguan-raguan.
Karena was-was itu berasal dari setan. Nah, was-was itu apa sih? Was-was itu atau asyak dalam bahasa sini ya, dalam bahasa para ulama itu syak. Syak itu sesuatu yang memang tidak ada penandanya. Baik, kita lanjut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan. An Talqin ibni Abi Talib. Diriwayatkan dari sahabat Talq bin Ali. Maaf. Bukan Ali bin Abi Talib. Ali lain. An Talqin bin Ali radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dari Talq bin Ali. Qala, dia berkata, qala rajulun. Ada seseorang berkata, masastu dzakari. Nah, di sini ada seorang laki-laki berkata. Rajulun itu jika di dalam hadis namanya hadis mubham. Mubham itu dirahasiakan. Tapi kalau itu ada di dalam redaksi hadis, matan hadis, tidak mempengaruhi level hadis, gitu ya. Kecuali kalau ada di sanad atau di silsilah hadisnya itu berpengaruh nanti. Nah, di hadis ini, di hadis selanjutnya ini bukan ada di dalam sanad hadisnya, tapi di dalam matan hadisnya. Sehingga kalau matan tidak masalah. Di sini dikatakan qala rajulun. Ada seseorang berkata, seorang laki-laki berkata. Maka itu tidak masalah. Terkadang memang hadis secara sengaja itu dirahasiakan atau diibham seperti ini. Disembunyikan. Pemilik kisahnya itu disembunyikan. Ini terkadang, ini ada yang bertanya hadis nomor berapa Ustaz? Ini hadis berapa ya? Kalau di kitab saya 66 itu. 66 sebelum bab adab qada'il hajah. Bab tentang tata krama buang air besar. Tapi ini masih hadis ke-66 riwayat Talq bin Ali, an Talq bin Ali, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ya. Qala rajulun. Ada seorang berkata, masastu dzakari. Suatu saat saya menyentuh, mohon maaf, zakarku. Menyentuh alat kelaminnya. Lelaki ini menyentuh alat kelaminnya. Nah, mungkin ini juga dirahasiakan dengan memakai bahasa atau redaksi rojulun karena sifatnya sensitif ya. Jadi sifatnya sensitif. Tapi bisa juga seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, kadang itu pengalaman pribadi gitu. Kadang itu pengalaman pribadi. Ya mungkin ini pengalaman pribadinya Talq bin Ali. Tapi karena beliau malu, akhirnya beliau katakan masastu dzakari. Saya menyentuh alat kelaminku. Au qala rajulu. Atau qala rajulu, berkata seseorang yamussu dzakarahu. Telah menyentuh yang menyentuh alat kelaminnya fi sholati di ketika sholat. Ini tentu sentuhan ini terjadi tanpa penghalang ya. Sentuhan yang terjadi tanpa penghalang. Kalau masih ada penghalang kain, ya tidak berlaku di sini. Fis sholatih tatkala sholat, alaihil wudu'u. Apakah wajib atas dirinya berwudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama sesungguhnya huwa alat vital itu bid'atun minkah, bagian dari dirimu. Bid'atun minkah, bagian dari dirimu.
Jadi tidak batal. Ini menurut hadis yang ini. Menurut hadis riwayat Talq bin Ali, bahwa seorang laki-laki yang menyentuh alat vitalnya itu tidak batal. Nah, nanti hadis ini tidak diambil bagi beberapa mazhab yang membatalkan. Jadi mazhab yang membatalkan itu nanti mengambil hadis selanjutnya. Nah, jadi hadis ini tidak diambil oleh hadis. Jadi sama-sama punya dasar, Ibu. Yang mengatakan batal punya dasar, yang mengatakan tidak batal punya dasar. Nah, kita orang Indonesia, Malaysia, Nusantara secara umum itu kan mengambil pendapat yang batal, bahwa seorang laki-laki yang menyentuh alat vitalnya itu batal jika tanpa penghalang. Itu pun sentuhannya harus dengan telapak tangan. Telapak tangan. Harus dengan telapak tangan. Artinya kalau sentuhannya dengan belakang tangan di sini ya nggak batal. Jadi yang batal itu dengan telapak tangan atau dengan apa? Telapak tangan bagian luar. Bagian luar itu apa? Kalau kita begini, nah, ini terlihat tersentuh dengan telapak apa ini? Kulit-kulit bagian luar dari telapak tangan itu juga membatalkan. Itu di mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Ini nanti mengambil hadis setelah ini. Hadis ini diambil oleh mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi, laki-laki yang menyentuh alat vitalnya sendiri tidak batal. Berdasarkan hadis Talq bin Ali. Talq bin Ali. Akhrajahul khamsah, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wasahu, dan menganggap hadis ini sahih Ibnu Hibban, sapa Imam Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini. Menurut Imam Ibnul Madini itu salah satu guru dari Imam Bukhari ya. Huwa, hadis ini kata Ibnul Madini, ahsanu min hadis Busrah. Lebih baik dari hadis Busrah. Hadis Busrah yang akan kita bahas. Hadis Busrah itu hadis yang mengatakan batal, seperti itu ya. Itu mengatakan batal. Kalau menyentuh kelamin anak kecil bagaimana? Ya batal. Kalau di mazhab kita Syafi'i batal. Umpamanya ibu mencebok anaknya gitu ya. Anaknya pipis kemudian dibasuh. Nah, itu batal. Kan itu harus menyentuh ke alat kelamin anak. Itu batal. Seperti itu. Selain batal, ya juga karena najis juga kan. Harus dicuci. Tapi itu kalau mengikuti mazhab kita, mazhab selain Abu Hanifah. Jadi selain Abu Hanifah, itu batal. Nanti ikut hadis selanjutnya akan kita baca ini. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah enak, enggak batal. Tidak batal. Kenapa bisa demikian? Kok bisa sama-sama punya hadis itu, Ustaz? Nah, ini nanti kalau bicara ditanyakan seperti itu akan semakin banyak perdebatan. Menurut yang mengatakan batal, ya hadis Talq bin Ali itu dianggap mansuh. Mansuh itu terhapus hukumnya oleh hadis Busrah. Sementara yang mengatakan tidak batal, enggak itu enggak dihapus kok. Seperti itu ya. Nanti ya begitulah. Fikih itu memberikan kita opsi dan pilihan. Memberikan kita opsi dan pilihan. Ini masuk di dalam ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmah.
adalah kasih sayang Allah. Kalau di musim dingin mungkin cowok-cowok yang laki-laki tersentuh tanpa sengaja dan malas untuk ngambil wudhu lagi, ya nggak apa-apa, ikut mazhabnya Abu Hanifah kan bisa saja seperti itu. Baik, kita lanjut ke hadis Busrah. Wa'an Busrah binti Sofwan. Busrah ini perempuan. Binti Sofwan bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Diriwayatkan dari perempuan sahabat yang bernama Busrah binti Sofwan radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man massa, barang siapa yang menyentuh zakarahu, alat vitalnya, falyatawadda, maka sebaiknya wudu. Falyatawadda, maka sebaiknya wudu. Nah, ini hadis yang diambil oleh selain mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Selain Abu Hanifah mengatakan batal berdasarkan hadis dari sahabat perempuan namanya Busrah binti Sofwan. Akhrajahul Hamsah, hadis ini dikeluarkan oleh ulama yang 5 juga. Wa sahahu Tirmidzi, hadis ini dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, tadi gurunya Imam Al-Bukhari ya, Ibnul Madini itu gurunya Imam Bukhari. Coba lihat antara guru dengan murid itu memungkinkan untuk berbeda pendapat. Gitu. Kata Ibnul Madini, hadis tentang tidak batal itu adalah hadis yang paling baik. Sementara kata muridnya Imam Bukhari mengatakan, huwa asahhu syai'in min fi hadzal bab. Ini adalah hadis yang paling sahih terkait pembahasan ini. Jadi terkait pembahasan menyentuh alat vital sendiri atau alat vital orang lain, itu adalah hadis yang paling sahih. Di sini kita menyaksikan guru dengan murid berbeda pendapat di dalam memandang satu hadis. Keduanya sama-sama ahli di bidangnya. Imam Bukhari ahli di bidangnya, Imam Ibnul Madini ahli di dalam bidangnya. Sehingga kemudian Imam Abu Hanifah dan selainnya itu mengambil masing-masing hadis yang mungkin lebih dekat kepada keyakinannya, dan kemudian perbedaan pendapat ini menjadi rahmah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita lanjut, dipersilakan mungkin ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz, seperti biasa mau tanya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Tadi tentang was-was Ustadz. Kan kalau tidak salah ada hadis yang menyatakan bahwa kalau kita makan di rumah orang Muslim gitu, itu kan tidak perlu menanyakan kehalalan dan keharamannya kan ya Ustadz ya? Iya, Ya. Tapi betul. dengan kondisi kita di Jepang, maksudnya yang kaum Muslimnya itu minoritas gitu ya Ustadz. Jadi saya pribadi ketika makan makanan yang diolah sendiri di dapur mereka lah ibaratnya, itu saya memang tidak bertanya Ustadz. Jadi kayak tidak bertanya gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya mereka menyuguhi sesuatu yang sifatnya mereka saja beli dari supermarket, contohnya coklat atau biskuit gitu kan, eh, itu kan mafhum di kita itu ada aplikasi namanya Halal Japan gitu ya. Kalau Ustadz Nah, Mulisin mungkin sudah pernah ke sini jadi sudah tahu gitu ya. Ya jadi kayak jadi saya tuh selalu ini udah dicek belum gitu atau gitu. Nah, terus jadi apakah gimana jadi kalau saya sendiri ajak dengan pendapat saya bahwa saya sendiri gitu ajak dengan pendapat saya bahwa walaupun dimakan di tempatnya orang Muslim, tapi kalau selama kita di Jepang itu saya masih harus berhati-hati gitu. Cuma eh, gimana
kita menyampaikan hal ini kepada orang yang mengambil pendapat bahwa kalau misalnya di rumahnya orang muslim bukannya nggak usah ditanya gitu. Sementara kan seperti tadi ya kayak dalam satu kitab saja satu topik itu aja kan ada banyak hadisnya gitu Ustadz. Ya Ya, mungkin ya gitu Ustadz. Nanti pertanyaan baik. kedua tadi tentang waswas. Nah yang kedua eh, eh, kalau keluar gas dari perut tapi nggak ada bau dan bunyinya gimana Ustadz? Karena kadang kan ada kita apa Ustadz yang apa Ya, keluar gas ya. dari perut itu loh Ustadz gitu. Tapi nggak keluar, Iya, tapi betul. kita tahu kita tahan gitu. Betul, betul. Baik Ustadz, Baik, jazakumullah. terima kasih pertanyaan dari Ibu Nida. Yang pertama, jika kita sedang berada di negara yang mayoritas non-muslim, apakah kita harus menanyakan atau membaca label haramnya dulu, label halalnya dulu di makanan yang akan kita konsumsi atau bagaimana? Nah, kalau memang indikasinya jelas gitu ya, bukan mengada-ngada, maka di situ disyariatkan warok, dianjurkan warok. Tapi tetap bukan wajib ya, levelnya itu sunnah gitu. Levelnya itu sunnah. Karena toh juga yang akan dikonsumsi itu bukan bukan makanan yang memang butuh untuk benar-benar steril eh, dari eh, dari makanan yang memang harus halal syar'i gitu. Yang dimakan kita kan bukan hewan sembelihan juga kan, hanya sebatas coklat gitu, sebatas coklat. Nah, jadi di situ sikap waraknya, sikap kehati-hatiannya masuk atau naik ke level sunnah saja. Nggak sampai level wajib gitu ya. Karena indikatornya kan memang kuat, tapi tidak kuat dalam pengertian terlihat dengan mata secara langsung gitu kan. Kita kan tidak dianjurkan oleh syariat untuk kemudian pergi dulu ke pabriknya kan, itu persulit beragama kita gitu ya. Jadi jika memang kondisinya seperti yang ditanyakan, tidak ada label di bungkusnya, tidak ada label halal Jepang gitu di bungkusnya, maka dituntut di situ berhati-hati, dituntut bersikap warok, tapi sikap waroknya bukan yang wajib. Sikap waroknya itu masuk sunnah gitu ya. Jadi pahalanya itu pahala sunnah. Artinya kalau kita suatu saat makan, ya tidak masalah sebenarnya. Toh kita tidak menyaksikan langsung pembuatan coklat tersebut gitu kan. Itu seperti itu. Jadi di situ dianjurkan warok. Kalau memang ada indikasi-indikasi seperti yang disebutkan oleh Bu Nida tadi. Jadi itu bukan masuk level waswas ya, tapi level warok. Cuma waroknya juga kan saya bilang tadi, warok itu juga bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang warok kelas elit seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian yang terkait dengan gas di perut, terkadang merasakan sesuatu tapi tidak menemukan indikasinya. Merasakan sesuatu tapi tidak menemukan indikasinya, indikatornya nggak ketemu. Maka itu juga masuk di dalam was-was gitu. Jadi syariat itu harus nyata gitu. Harus nyata itu syariat. Karena syariat itu berkata, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi syariat itu yang dohir-dohir, yang tampak-tampak.
ketika hanya perasaan saja atau betul memang merasakan perutnya tapi tidak sampai melewati batas yang membatalkan, dalam hal ini pintu, mohon maaf, pintu dubur gitu ya, ataupun pintu jalan depan, kubul, maka jelas itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Selama tidak la yajidu rihan wala yasma' sautan, tidak mendengar sesuatu dan tidak mencium bau, maka itu masih suci dan masih punya wudhu. Kira-kira seperti itu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Wah. Monggo yang lain. Kalau tidak, kita akan lanjut ke hadis selanjutnya. Nah, kalau di fikih itu ada yang lucu juga gitu ya. Namanya fikih iftiradi. Fikih iftiradi itu fikih pengandaian. Andaikan, andaikan. Andaikan, mohon maaf, ada apa? Menemukan alat vital laki-laki di jalan, tapi alat vitalnya toh. Ini ada fikih-fikih pengandaian itu ada di fikih Islam itu. Artinya ada, mohon maaf, zakar terpotong. Apakah itu masih membatalkan? Maka di sana dijawab, ya tetap membatalkan. Apapun yang membatalkan tatkala masih nyambung, maka dia juga masih membatalkan tatkala dia sudah pisah. Gitu. Sudah sampai begitu. Tapi ini agak lucu saja. Ini juga saya baru sadar bahwa Busroh binti Sofwan ini ternyata perempuan, sahabat perempuan. Buktinya pakai binti. Yang saya anggap lucu, ini sahabat perempuan tapi meriwayatkan hadis tentang suatu yang sensitif, tentang laki-laki. Man massa dzakarahu, tentang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa malu urusan agama itu tidak dibenarkan. Malu urusan agama itu tidak dibenarkan. Jadi tidak ada malu di dalam urusan agama. Tidak ada malu dalam urusan agama. Meskipun dalam level-level tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, kadang ada malu juga, seperti Sayyidina Ali kemarin. Di pertemuan sebelumnya, Sayyidina Ali itu bertanya melalui atau minta tolong kepada Al-Miqdad bin Al-Aswad ketika bertanya tentang madi. Kuntu rajulan madda. Saya itu sering keluar madi, kata Sayyidina Ali. Fa'amartul Miqdadah. Saya kemudian memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Ini juga Sayyidina Ali memakai wasilah orang lain. Tapi di riwayat Busroh binti Sofwan ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak boleh malu bertanya atau meriwayatkan sesuatu tentang agamanya. Baik, kita lanjut ya. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa yang terkena muntah atau keluar muntah ya. Au ru'afun, atau keluar darah dari hidung. Apa itu bahasa Indonesianya? Keluar darah dari hidung. Mimisan. Au ru'afun, atau mimisan. Au qalasun. Au qalasun ini mirip dengan muntah, tapi full. Jadi full di lidahnya. Ma kharaja minal halaq mil al-fam.
Itu beda dengan muntah, katanya qolasun. Mungkin kalau muntah nggak harus banyak ya, muntah itu sedikit. Au qolasun ini full. Au madyun, atau keluar madi, fal yatawadda, maka sebaiknya wudhu. Tsumma yabni, kemudian ulang kembali ala salatihi, salatnya, wahwa, orang tersebut la yatakallam, tidak boleh bicara. La yatakallam, tidak berbicara. Nah, ini asabah, ini bukan keluar, tapi man asabahu, barang siapa yang terkena, gitu. Yang terkena muntahan atau keluar mimis, darah dari hidung, maka hendaknya berwudu. Jadi dulu, bukan dulu, ya dulu ada hadis seperti itu, muntah, mimisan, itu membatalkan wudu. Tapi hadis ini hanya diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal di mazhab Hambali. Di mazhab Hambali, muntah, mimisan, keluar madi itu membatalkan wudu. Kalau di kita hanya madi saja. Au madyun. Di mazhab Syafi'i itu hanya madi saja. Orang kalau muntah ya tidak batal wudunya. Orang mimisan ya tidak batal wudunya. Itu di kita. Yang membatalkan wudhu itu hanya yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu yang membatalkan kalau di mazhab Syafi'i. Berbentuk apapun. Umpamanya keluar kerikil, ya batal. Keluar kentut, batal. Apapun, kalau jalurnya jalur depan dan belakang, kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka di mazhab Syafi'i batal. Tapi ada hadis bunyi seperti ini, dan ini diambil oleh beberapa mazhab yang lain, muridnya Imam Syafi'i, yaitu Ahmad bin Hanbal. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, muntah, mimisan, keluar darah itu batal. Falyatawadda. Kemudian berarti kalau ada orang yang mengikuti Hambali terus mimisan di tengah sholat, ya dia batal. Tapi di sini dikatakan disuruh wudu kemudian balik lagi. Tsumma liyabni ala sholatihi, itu maksudnya lanjutkan aja. Umpamanya dapat 2 rakaat, ya lanjutkan setelah wudu, berarti tinggal nambah 1 rakaat kalau itu maghrib. Asalkan la yatakallam. Di sini ada kata-kata wa huwa la yatakallam, asalkan tidak berbicara. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa dha'afahu, dan menganggapnya hadis dhaif Ahmadu wa ghairu. Imam Ahmad sendiri menganggap hadis ini dhaif. Tapi diambil. Jadi seperti itu ya. Jadi di Imam Ahmad itu darah itu membatalkan. Pokoknya ada darah keluar dari tubuh, batal. Kalau di kita harus dari 2 jalan, kubul atau dubur. Kalau di Imam Abu Hanifah, batal asalkan mengalir darahnya. Kalau di mazhab Maliki malah tidak batal sama sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi hadis ini berbicara tentang beberapa hal yang mungkin sudah dinasakh hukumnya. Hukumnya itu sudah dihapus. Baik, kita lanjut. Wan Jabir bin Samurah, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min luhumil ghanami, apakah saya harus berwudu dari
atau dari sebab makan atau megang daging kambing. Jadi apakah memegang atau mengkonsumsi makan daging kambing itu membatalkan wudhu? Qala, Nabi menjawab, in syi'tah, iya kalau kamu tahu. Iya kalau kamu mau. In syi'tah, iya kalau kamu mau silahkan wudhu. Kalau kamu mau silahkan wudhu. Ungkapan in syi'tah itu berarti sunnah wudhu. Gitu. Loh kenapa kok ada beginian? Kok ada hadis agak aneh, gitu. Tidak biasa di zaman kita. Masa mengkonsumsi daging kambing atau megang ke daging kambing itu harus berwudu? Maka di sini dikatakan oleh ulama bisa jadi itu wudu lughatan. Wudu lughatan. Wudu secara bahasa saja. Apa maksudnya wudu secara bahasa? Wudu secara bahasa itu ya sekedar cuci tangan. Cuci tangan seperti itu ya. Karena mungkin daging kambing itu sangat baunya sangat tajam dan juga mungkin karena gajinya yang sangat tebal. Qala atawaddau min luhumil ibil. Kemudian dia punya pertanyaan kedua kepada Nabi. Atawaddau. Apakah saya harus wudhu min luhumil ibil? Dari sebab makan daging onta sekarang. Nah, Nabi menjawab, qala na'am, iya. Nah, kalau daging onta, iya. Kalau daging kambing, enggak, terserah kamu. Nah, tapi hadis-hadis ini kata beberapa ulama ini hadis sudah mansukh namanya. Mansukh itu dihapus. Hadisnya ada, riwayatnya ada, tapi dihapus. Apakah ada yang mengambil pendapat ini? Ya ada, Imam Ahmad bin Hanbal. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada beberapa hadis yang sebenarnya mansukh, tapi tetap ada riwayatnya. Al-Quran pun, ayat-ayat Quran itu juga ada ayat yang mansukhah, ayat yang dihapus hukumnya. Bacaannya tetap ada. Bacaannya tetap ada. Seperti la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekat pada sholat sementara kamu masih mabuk. Nah, dulu mabuk itu boleh, belum dilarang. Minum khamr itu boleh. Kemudian dilarang ketika sholat saja. Ketika sholat kamu jangan dekat-dekat. Ketika kamu mabuk maka jangan dekat-dekat pada sholat. Tapi ini mansukhah. Ayat ini dihapus. Nah, sama dua hadis yang kita baca barusan tentang muntah, tentang mimisan, tentang batalnya akibat megang atau habis makan dan mengkonsumsi onta. Ini adalah hadis-hadis yang sudah dihapus secara hukum. Secara hukum sudah dihapus, tapi bacaan masih ada. Cuma kalau hadis nggak dapat pahala dibacanya. Dapat pahalanya ya ketika kita kaji seperti ini. Ketika kita bahas untuk tambahan ilmu, tambahan wawasan. Kenapa sih di dalam Islam itu ada namanya nasikh mansukh? Ada namanya hukum yang ditetapkan, hukum yang dihapus. Nah, itu termasuk ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah kalau dari berat ke ringan, itu supaya bersyukur gitu ya. Kalau ada yang dari ringan ke berat,
Maka itu supaya kita ingat bahwa keputusan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Salat misalkan di malam Mi'raj itu 50 yang diwajibkan oleh Allah. Tapi ditawar oleh Rasulullah sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Nah, itu namanya keringanan yang perlu kita ingat dan perlu kita syukuri. Meskipun hanya 5 sholat, namun pahala yang 50 itu tidak dihapus oleh Allah. Jadi sholat 5 kali bagi umat Nabi Muhammad, tapi pahalanya 50 kali. Seperti itu ya. Itu namanya nasikh mansuh. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada ibu-ibu yang mau menanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Fatimah. Ustaz Afan mau tanya yang aukolasun tadi artinya apa ya? Gumoh bukan Ustaz? Itu gimana? Gumuk gitu. Yang ini yang man asobahu apa? Qaun. Iya, ada maksudnya gambarannya. Bahasa apa itu? Gumoh itu Indonesia. Ustaz yang di nggak tahu ya Ustaz. Oh, Indonesia bukan. Yang di bayi-bayi itu biasanya yang anak kecil. Bukan. Iya, iya. Yang Kalau yang anak anak bukan, kecil ini umum. bukan. Iya, Oh, ini umum ini. berarti Kalau yang yang anak, iya. Dan ini sudah dihapus kok hukumnya. Kalau yang anak kecil itu nanti membahasnya tentang apakah itu najis atau tidak muntahannya. Bukan dikaitkan dengan wudhu. Apakah membatalkan wudhu atau tidak. Nah, hadis ini membahas membatalkan wudhu. Makanya sudah dihapus secara hukum. Tidak berkaitan dengan apakah najis. Oh, apa yang punya bayi itu namanya gumoh. gumoh nggak sih Ustaz? Nggak tahu ya. Ya, Gumoh. kira-kira begitu. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Saya Itu juga bahasa Jawa ya? iya kayaknya Ustaz. Iya. Ustadz, maaf, saya kurang jelas. Jadi pertanyaannya adalah apakah membatalkan wudhu jika kita terkena muntah? Iya. Tapi apakah, Atau muntah pertanyaan kedua, sendiri. apakah muntah itu sendiri najis? Jadi kalau misalnya si muntahnya itu kena baju, nggak batal. Tapi kalau kena kulit kan kena najis, Ustadz. Berarti Iya gimana, kan nggak Ustadz? harus wudhu. Kita kena najis di badan itu kan nggak lantas batal wudhunya. Oh iya deh. Kita hanya cukup mencuci kan, mencuci najisnya. Nah, dulu ada hadis bahwa beberapa hal yang tadi disebut di dalam hadis itu membatalkan wudhu gitu. Makanya hukumnya ini sudah dihapus. Kalau kita berbicara najisnya itu lain hal. Ini hadisnya tentang wudhu. Jadi katanya membatalkan wudhu. Fal yatawaddo kan bahasanya di sini. Sebaiknya wudhu. Oh ya Ustaz, syukran Ustaz. Nah, terkait dengan gumuk tadi ya, tentang muntahannya bayi ya. Muntahannya bayi itu najis apa tidak? Ini ada dua pendapat di dalam fikih kita. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Sebaiknya ikut yang tidak najis saja, karena yang najis itu memberatkan.
Kalau yang tidak najis kan enak. Karena yang namanya bayi itu kan sering kan seperti itu. Terutama ketika disuapin gitu ya biasanya. Maaf, Ustadz, tadi dua hukum fikih terhadap gumoh atau muntah bayi itu masih di dalam satu mazhab Syafi'i yang sama. Maksudnya di dua pendapat ini atau di dua mazhab yang berbeda. Di mazhab Syafi'i yang sama. Jadi di mazhab Oh, Syafi'i itu ada dua pendapat tentang gumoh itu. tapi kan gumoh itu sendiri, Ustadz, maaf, ada yang Ya, kayak tipenya tuh, maaf ya, kan saya sekarang punya bayi juga. Ini bayi ketiga Allah, gitu. Eh, jadi alhamdulillah. ada yang Sehat. gumohnya itu Ya. apa, ASI gitu, ibaratnya disusukan setelah menyusu. Betul. Oh, jadi kan kita kalau harus dipuk-puk-puk dulu badannya supaya dia apa tuh sendawa. Kalau udah sendawa, insya Hmm. Allah nggak akan gumoh. Tapi banyak juga yang belum paham mungkin ya, kalau di Indonesia tuh saya masih sering lihat gumoh gitu, gumoh karena nggak dipuk-puk-puk dulu, nggak dibikin sendawa gitu bayinya. Nah itu kan ada yang gumohnya tuh tipenya ASI, berarti kan susu ibu gitu. Tapi memang ada beberapa muntah yang memang muntah makanan dari perut keluar gitu, Ustadz. Iya, iya. Jadi memang sudah bercampur dengan cairan lambungnya gitu. Jadi kan apakah itu udah masih termasuk tidak najis gitu, Ustadz kan? Iya. Kalau gumoh itu umumnya itu untuk menghukumi apa? Untuk menyebut apapun yang keluar dari perut bayi atau hanya yang cair-cair saja. Sementara yang sudah bercampur dengan makanan itu tidak lagi disebut dengan gumoh. Mungkin saya perlu penjelasan itu dulu. Apa semuanya disebut gumoh ya? Baik itu yang bercampur atau yang masih murni dalam bentuk ASI ataupun pembantu pendamping ASI. Setahu saya hanya Gimana itu? ASIS. Setahu Hanya saya ASI hanya yang disebut gumoh itu. iya, Terus Ustaz. ketika bercampur berarti orang nyebutnya sudah muntah ya. Iya, Oh gitu. Ya, di dalam mazhab kita memang ada dua itu tadi. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Adapun kalau kemudian sudah terlihat di sana ada makanan yang dikonsumsi oleh si bayi, sudah bercampur keluar dari tempat makanannya, dari perutnya, maka itu mungkin yang disebutkan najis. Mungkin begitu. Cuma yang jelas seperti yang saya sebutkan dulu ya, bahwa ada batasnya sebenarnya. Batas keluar itu yang dianggap najis itu di makhraj apa. Ketika sudah ada di makhraj paling luar, ya di kho, maka itu sudah najis. Kalau maaf, kalau sudah masuk ke dalam, ke paling dalam, maaf, ha ya berarti ya. Ha kemudian keluar lagi, maka itu najis. Itu cuma ini hukum untuk orang dewasa. Sudah dianggap muntah itu ya. Dari ha keluar lagi. Oke, kita kembali ke gumuh yang tadi ya. Jika gumuh itu lumrahnya di Jawa ataupun di daerah lain hanya sebatas ASI, hanya sebatas air susu ibu atau pendampingnya,
maka ya sebaiknya ikut pendapat yang tidak batal, tidak najis saja gitu ya. Tapi kalau sudah bercampur dan berubah warna dengan apa itu? Dengan bentuk yang lain-lain, maka mungkin kita ikut pendapat yang membatalkan. Ini ada yang ngirim link. Link pengertian gumah Ustaz. Mohon maaf, saya baca dulu ya. Ya Ustaz. Jadi gumoh itu normal ya bagi bayi. Malah baik ya Iya Ustaz. menurut artikel ini. Apalagi begitu, berarti ini sebuah kebiasaan. Kalau sebuah kebiasaan, maka dan memang saya lihat di kitab-kitab fikih Syafi'i itu yang kuat memang yang tidak mengatakan najis, bukan yang menajiskannya. Baik, itu ya kira-kira. Jadi dua hadis yang barusan kita baca itu sudah mansukhul hukmi. Hukumnya itu sudah dihapus, meskipun ada beberapa mazhab fikih yang mengambilnya seperti Imam Ahmad. Itu pun Imam Ahmad masih pilih-pilih juga. Masih pilih-pilih juga. Dia enggak mengambil semuanya, hanya mengambil tentang apa tadi ya? Tentang tentang mimisan misalnya Imam Ahmad ngambil itu. Baik, kita lanjut satu atau dua hadis lagi sebelum kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan dan nanti kita tutup majelis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka sebaiknya dia sendiri mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa yang membawa mayit, mengantar mayit ke makam, falyatawadda, maka sebaiknya berwudu. Akhrajahu Ahmadu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu, dan dianggap hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Ahmadu, Imam Ahmad mengomentari la yasihu fil babi syai'un, tidak ada hadis sahih tentang hal ini sedikit pun. Maka hadis ini hukumnya sunnah gitu ya. Sunnah, tidak wajib. Jadi orang yang memandikan mayit, maka sunnahnya itu mandi setelah memandikan mandi. Nah, itu biasanya lama. Biasanya lama kalau harus mandi ya. Sementara para pelayat biasanya menunggu kan. Menunggu untuk mensolati. Makanya hukumnya ini adalah hukum sunnah. Ada juga yang menafsirkan falyaghtasil, maka hendaknya dia membasuh itu bukan mandi, tapi falyaghtasil yadayhi, membasuh tangannya atau membasuh anggota tubuhnya yang dia anggap harus dibasuh. Ada yang mengatakan begitu. Sementara kalau dia ikut membawa ke makam, maka itu sebaiknya berwudu. Itu sunnahnya berwudu. Jadi dua hukum ini hukumnya sunnah, bukan hukum wajib gitu ya, bukan hukum wajib. Dan tentunya ini memandikan atau membawa mayit
mengkafani dan melayani mayit itu termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Pahala fardu yang dihitung secara mayoritas, gitu. Mayoritas, bukan mayoritas, secara umum itu fardu kifayah. Fardu yang tidak bersifat personal, tapi komunal, berjamaah. Ketika suatu kampung ada mayit, tidak ada yang melayani, tidak ada yang mandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolati, tidak ada yang menguburkan, maka seluruh kampung tersebut berdosa. Ketika ada satu orang saja, atau dua orang saja, atau tiga orang saja yang melayani si mayit, maka itu sudah terhindar dosa seluruh kampung tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Itu namanya fardu kifayah. Nah, pahalanya besar karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang mewakili orang banyak. Itu namanya fardu kifayah. Sehingga pahalanya besar. Jadi pahalanya itu ngambil dari orang-orang yang terwakili. Seperti itu ya. Ambil dari orang-orang terwakili. Jadi fardu kifayah itu memang ulama khilaf apakah fardu kifayah atau fardu ain yang paling besar pahalanya. Apakah kewajiban personal ataukah kewajiban secara komunitas yang paling besar pahalanya. Itu kata ulama fardu kifayah yang lebih besar pahalanya. Kemudian mengantar mayit itu juga sangat besar pahalanya ya. Kecuali perempuan itu memang tidak dianjurkan meskipun boleh ya, mengantar mayit sampai ke kuburan. Jadi mengantar mayit sampai ke kuburan itu pahalanya ini. Dua kirot itu setara dengan satu kirotnya setara dengan Gunung Uhud. Gunung Uhud seperti apa ya? Itu kira-kira sangat besar lah intinya. Pahalanya sangat besar. Jadi melayani, mengantar, melayat orang yang meninggal itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan dianjurkan untuk mengantar sampai ke liang lahat agar orang tersebut bisa mendapat pahala 2 kirot. 2 kirot. 2 kirot itu satu kirotnya setara dengan Gunung Uhud itu kira-kira. Jadi ini adalah fardu kifayah. Memandikan, mengkafani, kemudian menyolati sampai menguburkan itu status wajibnya adalah wajib kifayah. Jadi wajib itu dibagi dua, Ibu. Ada wajib ainiyah, ada wajib yang bersifat personal seperti kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Puasa. Itu wajib aini. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu yang ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau di dalam satu kampung itu tidak ada yang berjamaah, itu kena dosanya semua. Tapi kalau sudah ada yang berjamaah, meskipun 2 orang, maka itu tidak terkena dosa. Dan yang 2 orang itu yang mengambil pahala orang-orang tersebut. Orang-orang sekampung itu. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kenapa harus fardu kifayah? Kata ulama. Ya karena itu syiar. Karena itu syiar. Syiar itu harus ada, harus tampak. Meskipun hanya 1-2. Itu syiar. Nah untungnya di mazhab Syafi'i. Untungnya. Di mazhab Syafi'i itu nggak ketat. Sholat berjamaah itu katanya sunnah muakkadah. Sunnat tapi sunnat yang muakkadah, yang dikuatkan. Meskipun di mazhab Syafi'i sendiri banyak yang mengatakan fardu kifayah, yaitu
perbedaan fardu kifayah dengan fardu ain. Ya. Nah, memandikan mayit itu termasuk fardu kifayah. Membawa mayit hingga ke liang lahat itu termasuk fardu kifayah. Yang memandikan sunnah mandi, yang membawakan sunnah wudhu setelah pulang dari makam. Mungkin ini yang bisa kita baca untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di minggu depan, dan sebelum kita tutup, kita buka kembali pertanyaan atau mungkin penambahan dari ibu-ibu. Ada Bu Fatimah, ada Ibu Jumiati, Bu Nida, Bu Nur Hajar, Bu Rika, Bu Rianti, dan Bu Salma. Monggo, silahkan. Afan Ustadz izin bertanya. Ya, Itu kalau silakan. untuk memandikan mayat Ustadz itu pernah dengar pernah dengar tuh katanya yang paling bagus tuh mahromnya itu, benar nggak Ustadz? Misal kayak suami istri itu, atau kalau biasanya di kampung-kampung itu ada kayak apa modennya, bisa tahu moden nggak? Iya, ya. Ya itu Ustadz, itu pripun Ustadz? Ya, sebaiknya memang yang memandikan itu adalah orang-orang terkasihnya, orang-orang yang disayangi seperti anak atau bibi atau orang-orang terdekat lah. Tapi memang sebaiknya itu yang mahram, gitu ya. Yang mahram, dan yang kalau laki-laki sebaiknya laki-laki juga yang mandikan. Jika mayitnya perempuan, mayit perempuan juga yang memandikan, seperti itu ya. Karena dan memandikan itu sebisa mungkin tertutup, karena itu untuk menutupi aib dari si mayit, gitu ya. Takut terjadi apa-apa pada mayit, entah itu bernanah, entah itu keluar darah yang mungkin tidak putus-putus, atau ada suatu aib fisik lah, ada suatu kecacatan fisik yang berpotensi akan menjadi bahan ribah, gitu ya. Maka memang dianjurkan, dianjurkan memandikan mayit itu secara tertutup dan bukan diekspos secara terbuka. Itu yang pertama. Kemudian tambahan juga, yang menyolati mayit. Yang menyolati mayit itu sebaiknya memang kerabat-kerabatnya. Meskipun ngundang kiai setempat, iya. Tapi jangan sampai kerabat-kerabatnya itu kemudian mundur semua. Yang nyolatin hanya tamu undangan. Itu tidak baik. Karena sebaiknya yang nyolatin itu adalah orang yang paling sayang dan cinta kepada si mayit. Karena yang namanya nyolatin mayit itu bermakna doa, setara dengan mendoakan. Nah, doa orang yang paling sayang itu biasanya doa yang paling dekat kepada ijabah, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya di beberapa daerah itu memandikan mayit itu ya tetap di atasnya itu dikasih kain. Satu kain, satu sarung lah. Satu kain tipis gitu ya. Kemudian yang memandikan itu tangannya mungkin yang membersihkan beberapa bagian-bagian dari tubuh si mayit. Tidak dibuka secara vulgar seperti itu ya. Karena menjaga rahasia, apalagi bagi orang yang sudah meninggal, itu sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan.
Makanya ribai orang yang sudah meninggal itu dosanya lebih besar daripada ribai orang yang masih hidup. Ngerasani orang yang masih hidup, kayak yang sudah meninggal itu lebih besar dosanya daripada ngerasani orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup masih mungkin meminta maaf. Tapi kalau orang yang sudah meninggal kan sulit. Pernah suatu saat Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Abu Jahal itu punya putra namanya Ikrimah. Ikrimah itu masuk Islam dan menjadi sahabat yang sangat baik. Islamnya itu Islam betulan, bukan Islam main-main gitu ya. Wa hasuna islamuhu. Suatu saat beliau mungkin bertengkar gitu ya. Kemudian si musuhnya ini atau lawannya ini mencaci Ikrimah dengan cacian yang sangat tidak pantas. Kira-kira ya mungkin dasar anaknya Abu Jahal gitu ya. Kemudian sampai kepada telinga Nabi, itu Nabi murka. Nabi murka dan mengatakan la tasubbu aba'akum fayasubbukum abna'ukum. Jangan mencaci bapak-bapak kalian dengan cara mencaci anak-anaknya. Artinya apa? Ya tidak boleh gitu. Apalagi orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal ya sudah. Itu urusan dia dengan Allah gitu ya. Tidak usah kita yang hidup ini meributkan orang-orang yang sudah meninggal. Sebaiknya kita meributkan diri kita sendiri, apa yang kita siapkan untuk meninggal kelak. Kira-kira seperti itu. Tahu Fatimah? Jazakallah khair Ustaz. Puan. Masih ada yang lain? Jika tidak, kita tutup ya. Baik, kita tutup majelis kita pada malam hari ini. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wa taqdilna biha min hajat wa inna biha min jami'is sayyi'at. ترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وسلم بسم الغفرة. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا وارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واغفرنا بالتقوى وجنبنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيك على الإسلام بلطف وأفتن وارحم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا من أهل الخير ولا تجعلنا وليهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Viewers.